Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada di buku Dasar-Dasar Investasi karangan Body and Kane edisi 9 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang ada di bab 5, yaitu risiko dan imbal hasil. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari manajemen investasi, dapatkan soal-soal dan pembahasan lengkapnya, serta e-tryout ujian tengah semester dan e-tryout ujian akhir semester. Berikut ini adalah biodata saya. Saya adalah staf pengajar di Departemen Akuntansi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah tingkat imbal hasil atau rate of return. Imbal hasil periode kepemilikan atau holding period return adalah tingkat imbal hasil selama periode investasi tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, holding period return itu adalah PS dikurangi PB tambah CF dikurangi PB. PS ini adalah harga jual instrumen investasi, misalnya saham. PB adalah harga beli instrumen investasi, misalnya saham juga. CF adalah arus kas selama periode kepemilikan. Kalau kita memiliki saham, kita akan memperoleh arus kas dalam bentuk dividen. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan imbal hasil periode kepemilikan. Pada tanggal 2 Januari 2019, Bapak Budi membeli 1.000 lembar saham PT Triple X pada harga 2.000 per lembar. Selama tahun 2019, Bapak Budi memperoleh dividen tunai sebesar Rp100 per lembar saham. Pada tanggal 31 Desember 2019, Bapak Budi menjual seluruh saham PT Triple X yang dimiliki pada harga Rp2.500 per lembar. Pertanyaannya adalah, berapa tingkat imbal hasil yang diperoleh Bapak Budi atas kepemilikan sahamnya pada PT Triple X di tahun 2019? Dari soal kita memperoleh informasi. Yang pertama, harga jual saham atau PS Rp2.500. Kemudian harga beli saham atau PB-nya 2.000. Cash flow-nya dividen adalah 100 per lembar saham. Maka imbal hasil periode kepemilikan adalah 2.500 dikurangi 2.000 ditambah 100 dibagi dengan 2.000 harga belinya. Kita peroleh holding period return-nya adalah 30%. Bagaimana kita mengukur imbal hasil investasi untuk lebih dari satu periode? Misalnya kita memiliki saham dan saham tersebut telah kita miliki selama 5 tahun misalnya. Maka bagaimana kita bisa mengukur imbal hasil selama 5 tahun tersebut? Yang pertama, kita bisa menggunakan rata-rata aritmetika. Dengan rata-rata aritmetika ini, imbal hasil yang ada selama tadi misalnya 5 tahun, jadi imbal hasil setiap tahun selama 5 tahun, itu dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah periode, dibagi dengan 5. Atau kita menggunakan rata-rata geometrik, ini imbal hasil per periode tunggal per tahun, imbal hasil per periode tunggal per 5 tahun misalnya atau per 10 tahun, memberikan kinerja kumulatif yang sama sebagai urutan imbal hasil yang sesungguhnya. Memajemukkan imbal hasil periode demi periode, menemukan tingkat imbal hasil per periode yang memajemukkan ke nilai akhir yang sama. Atau menggunakan imbal hasil rata-rata tertimbang atau dollar weighted timbang dolar atau dollar weighted return. Ini seperti tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return pada investasi jangka panjang.
Berikut ini adalah ilustrasi pengukuran imbal hasil dengan menggunakan aritmetika, geometrika, dan rata-rata tertimbang dolar selama 3 tahun. Berikut ini adalah harga saham PT ABC dan dividen yang dibagikan setiap tahunnya oleh perusahaan. Ada tahun 2015, ingat, perhatikan baik-baik, ini adalah harga saham awal tahun. Di awal 2015 2000, di awal 2016 2250, di awal 2017 2050, dan di awal 2018 2350. Kemudian ada dividen yang dibagikan. Nah, ini dividennya dibagikan di akhir tahun. Di akhir tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 itu sebesar Rp100 per lembar saham. Seorang investor membeli 100 lembar saham PT ABC di awal tahun 2015 dan membeli 200 lembar lagi di awal tahun 2016. Investor kemudian menjual 50 lembar saham PT ABC pada awal tahun 2017 dan menjual seluruh sahamnya yang tersisa di PT ABC pada awal tahun 2018. Diminta yang pertama, berapakah tingkat imbal hasil rata-rata aritmetik yang diperoleh investor? Kedua, berapakah tingkat imbal hasil rata-rata geometrik yang diperoleh investor? Dan ketiga, berapakah dollar weighted return-nya? Langkah pertama adalah kita mengukur imbal hasil per tahun. Nah, imbal hasil tahun 2015 adalah harga awal tahun 2016 adalah juga merupakan harga akhir tahun 2015. Jadi harga awal saham tahun 2016 adalah 2.250 dikurangi harga awal saham tahun 2015 2000 ditambah dividen 100 dibagi dengan 2000. Jadi 350 dibagi dengan 2000 adalah 17,5%. Itu adalah imbal hasil tahun 2015. Imbal hasil tahun 2016 adalah harga awal saham tahun 2017 atau sama juga dengan harga akhir saham tahun 2016, yaitu Rp2.050 dikurangi 2.250 harga awal saham tahun 2016 ditambah 100 dividen dibagi harga awal saham tahun 2016 2.250 minus 4,44%. Kemudian imbal hasil tahun 2017 itu adalah harga awal 2018 atau harga akhir 2017 sama saja 2.350 dikurangi harga awal 2017 2.050 ditambah Rp100 dividen dibagi harga awal tahun 2017 Rp2.050. Kita dapatkan 19,51. Kemudian imbal hasil 3 tahun ini kita rata-ratakan. Jadi 17,50% ditambah minus 4,44% ditambah 19,51% dibagi 3 karena ada 3 data. Maka kita dapatkan 10,86%. Jadi imbal hasil rata-rata aritmetik dari investasi atas saham PT ABC ini adalah 10,86%. Yang berikutnya kita mengukur imbal hasil geometrik. Nah, langkah pertama, lihat baik-baik dari tabel ini. Di kolom keempat, imbal hasil tahunan ini 2015 17,50%, 2016 minus 4,44%, dan 2017 19,51. Ini seperti menghitung imbal hasil pada rata-rata aritmetik di slide sebelumnya. Nah, imbal hasil tahunan ini kemudian kita tambahkan 1. Contoh 2015, imbal hasil tahunannya 17,50%, tambahkan dengan 1, kita dapat 1,175. 2016 minus 4,44 ditambahkan 1, minus 4,44%, tambahkan 1, dapat 0,956. Kemudian 2017 19,51%, tambahkan 1, dapat 1,195. Nah, rata-rata geometrik ini kita kalikan
imbal hasil tahunan ditambah satunya, kita kalikan dengan masing-masing. Jadi 1,175 kali 0,956 kali 1,195. Kemudian kita akarkan. Karena ada 3 data imbal hasil, maka akarnya akar 3. Kalau ada 5 berarti 5, kalau ada 6 berarti 6. Kita akarkan 3, kemudian kita kurangkan 1, maka imbal hasil atau rata-rata geometrisnya adalah 10,31%. 10,31%. Yang berikutnya kita mengukur rata-rata tertimbang dolar. Nah, ini kita harus mencari arus kas setiap tahunnya. Kalau arus kasnya investor membeli saham, maka arus kasnya negatif. Kalau investor menjual saham atau mendapatkan dividen, maka arus kasnya positif. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan arus kas bersih selama 4 tahun. Oke, jadi kita lihat misalnya tahun 2015, investor membeli 100 lembar di awal tahun 2015, harga per lembar adalah 2.000, maka didapat minus 200.000. Kemudian di 2016 membeli 200 lembar lagi sahamnya dan mendapatkan dividen untuk 100 lembar saham yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi arus kasnya adalah 200 kali 2.250.000 dikurangi 100 kali 100 atau minus 440.000. Kemudian di awal tahun 2017 dijual 50 lembar pada harga Rp2.050 dan mendapatkan dividen atas kepemilikan saham sebelumnya sebanyak 300 lembar. Jadi 300 lembar kali dengan 100 dapat 132.500, dan yang terakhir 2018 menjual seluruhnya 250 lembar kali 2.350 ditambah dividen 100 kali 250, 612.500. Nah, IRR-nya adalah rate yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi kalau secara rumus kita buat minus 200.000 itu adalah arus kas awal tahun 0 ditambah arus kas tahun 2016 tahun pertama itu minus 440.000 dibagi 1 plus IRR. Kemudian yang tahun 2017 itu 132.500 positif dibagi dengan 1 plus IRR pangkat 2. Sampai dengan 612.500 dibagi 1 plus IRR pangkat 3. Nah, dengan mencari menggunakan kalkulator keuangan ataupun Excel, kita dapat IRR-nya atau rata-rata tertimbang dolar di sini adalah 7,37%. Kemudian kita masuk ke konsep annual percentage rate dan effective annual rate. Jadi biasanya kebiasaan di bidang keuangan, imbal hasil itu kita setahunkan. Jadi kalau dibilang imbal hasilnya 12%, itu maksudnya adalah imbal hasil selama setahun itu 12%. Nah, ada yang disebut dengan istilah annual percentage rate atau APR. Ini mensetahunkan imbal hasil per periode dengan menggunakan pendekatan tingkat suku bunga sederhana. Jadi annual percentage rate adalah tingkat imbal hasil per periode dikali jumlah periode dalam setahun. Sedangkan effective annual rate atau EAR itu adalah tingkat pertumbuhan investasi yang sebenarnya. Secara rumus adalah 1 plus IER sama dengan 1 plus tingkat imbal hasil per periode. Oke, jadi APR adalah 1 plus IER pangkat 1 per N, tergantung berapa periode, dikurang 1 bagi N. Nah, berarti kalau IER tinggal formula ini kita susun ulang. Berikut ini adalah ilustrasi menghitung annual percentage rate dan effective annual rate. Contoh misalnya, Anda membeli surat utang tanpa bunga, katakanlah zero coupon bond, dengan nilai nominal atau nilai saat jatuh tempo sebesar 1 miliar pada harga 990 juta rupiah. Jadi Anda membeli surat utang dengan nilai saat jatuh tempo nanti 1 miliar, Anda cukup membayar 990 juta. Jatuh tempo surat utang adalah 1 bulan. Saat jatuh tempo, Anda akan menerima pembayaran sebesar 1 juta. Jadi Anda mendapatkan keuntungan 10 juta sebetulnya. Yang pertama diminta, hitunglah imbal hasil yang Anda peroleh atau holding period rate
dari pembelian surat utang tersebut. Hitunglah annual percentage rate-nya. Dan yang terakhir adalah hitunglah effective annual rate-nya. Berikut ini adalah annual percentage rate dan effective annual rate dari soal pada slide sebelumnya. Jadi yang pertama kita menghitung holding period return atau imbal hasil periode kepemilikan selama 1 bulan. Jadi HPR-nya ini adalah nilai jatuh tempo yang diterima oleh investor, oleh Anda 1 miliar, dikurangi harga beli surat utang tanpa bunga tadi 990 juta dibagi dengan modal pembeliannya 990 juta. Didapatkan holding period return 1 bulan itu adalah 1,01%. Kemudian annual percentage rate-nya karena disetahunkan dan HPR-nya adalah 1,01% per bulan, maka annual percentage rate-nya adalah 1,01% per bulan dikali dengan 12 bulan. Didapat 12,12%. Nah, sedangkan effective annual rate-nya ini didapat dengan rumusnya 1 plus imbal hasil sebulannya 1,01% pangkat 12 bulan. Jadi pangkat 12 minus 1. Didapatkan 12,82%. Jadi effective annual rate menggunakan tingkat suku bunga majemuk, bunga berbunga. Nah, yang menyebabkan effective annual rate lebih tinggi daripada annual percentage rate-nya. Jadi uang Anda itu sebetulnya bertumbuh, kalau setiap bulan mendapatkan 1,01%, itu akan bertumbuh nanti di akhir tahun naik 12,82%. Nah, ini yang paling penting bagi investor yang perlu diperhatikan itu adalah effective annual rate-nya. Kita masuk sekarang ke risiko dan premium risiko atau risk premium. Jadi ada analisis skenario dan distribusi probabilitas. Analisis skenario adalah skenario tentang kondisi ekonomi yang mungkin, kemungkinan dan imbal hasil kepemilikan selama periode tertentu. Jadi kita akan menghitung nanti imbal hasil dengan berbagai skenario yang ada. Kemudian ada distribusi probabilitas, hasil-hasil yang mungkin dengan probabilitas. Nah, ada yang disebut dengan istilah imbal hasil yang diharapkan atau expected return. Itu adalah nilai rata-rata dari distribusi imbal hasil periode selama periode kepemilikan. Varian adalah nilai yang diharapkan dari deviasi dari rata-rata yang dikuadratkan. Standar deviasi adalah akar 2 varian. Nah, konsep ini akan diperjelas dengan ilustrasi pada slide-slide berikutnya yang menghitung imbal hasil, risiko, dan premium risiko. Berikut ini adalah ilustrasi yang memperlihatkan perhitungan imbal hasil dan risiko dengan menggunakan probabilitas kondisi ekonomi yang ada. Anggap Anda memiliki perkiraan berikut ini atas imbal hasil saham PT ABC dan PT EFG dalam 3 kondisi yang mungkin terjadi. Jadi misalnya di tahun depan, Anda berpikir bahwa kondisi ekonomi akan menjadi kemungkinan akan terjadi tiga kondisi ekonomi, yaitu kondisi booming atau ekonomi mengalami ekspansi, pertumbuhan yang tinggi, ekonomi mengalami kondisi yang normal, dan ekonomi mengalami kondisi resesi. Masing-masing ada probabilitasnya, booming 0,3, normal 0,4, dan resesi 0,3. Keseluruhan probabilitas kondisi ekonomi harus sama dengan 1. Kemudian ada imbal hasil yang diharapkan pada saham PT ABC. Jika kondisi ekonomi booming, imbal hasil yang diharapkan pada saham PT ABC adalah 12%. Jika kondisi ekonomi normal, maka imbal hasil yang diharapkan saham PT ABC adalah 8%. Sedangkan kalau resesi 1%. Begitu pula juga imbal hasil yang diharapkan pada saham PT EFG di 3 kondisi ekonomi yang ada. Pertanyaannya adalah, berapakah imbal hasil yang diharapkan untuk kedua saham tersebut berdasarkan kondisi ekonomi dan probabilitas yang ada? Imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT ABC dan PT EFG diperoleh dengan cara mengkalikan probabilitas kondisi ekonomi dengan imbal hasil yang akan diperolehnya. Jadi contoh untuk imbal hasil yang diharapkan saham PT ABC itu kondisi ekonomi booming probabilitasnya 0,3.
Kemudian imbal hasil yang diharapkan saham PT ABC jika kondisi ekonomi booming adalah 12%. Jadi 0,3 kali 12%. Kemudian kalau kondisi ekonomi normal, itu probabilitasnya 0,4. Nah, imbal hasil saham PT ABC adalah 8%, jadi 0,4 kali 8%. Kemudian, kalau kondisi ekonomi mengalami resesi, itu probabilitasnya 0,3 dikali imbal hasil saham PT ABC kalau resesi adalah 1%. Jadi 0,3 kali 12% ditambah 0,4 kali 8% ditambah 0,3 kali 1%. Kita jumlahkan dapat 7,1%. Jadi imbal hasil yang diharapkan pada saham PT ABC di tahun depan adalah 7,1%. Cara yang sama kita lakukan untuk saham PT EFG. Probabilitas kondisi ekonomi dikalikan masing-masing returnnya, kita dapat untuk saham PT EFG imbal hasil yang diharapkan di tahun depan adalah 9,9%. Berikutnya, menggunakan informasi yang ada tadi pada imbal hasil yang diharapkan atas saham PT ABC dan PT EFG, berapakah varian dan standar deviasi atas imbal hasil yang diharapkan untuk kedua saham tersebut? Risiko dalam saham itu ditentukan dari standar deviasi dari imbal hasil yang ada pada saham tersebut. Jadi, varians dari saham PT ABC adalah imbal hasil saham PT ABC kalau kondisi ekonomi booming adalah 12%, dikurangi 7,1 itu adalah imbal hasil rata-ratanya tadi atau imbal hasil yang diharapkan dari saham PT ABC. Terus dipangkatkan 2 dikali probabilitas kondisi ekonomi booming. Ditambah 8% itu adalah imbal hasil kalau kondisi ekonomi normal. Dikurangi 7,1 tadi adalah rata-rata imbal hasil atau imbal hasil yang diharapkan saham PT ABC. Dikuadratkan dikali probabilitas kondisi ekonomi normal 0,4. Kemudian yang 0,3 itu kondisi ekonomi resesi. Jika resesi, imbal hasil saham PT ABC adalah 1%. Dikurangi 7,1% ini adalah imbal hasil rata-rata atau imbal hasil yang diharapkan saham PT ABC. Dikuadratkan kali 0,3. Kita dapat 0,0019. Standar deviasi adalah akar 2 dari varians. Berarti akar dari 0,0019 adalah 4,32%. Jadi imbal hasil yang diharapkan pada saham PT ABC adalah 7,1% dan risiko saham tersebut seperti dinyatakan dalam standar deviasi dari imbal hasil yang ada adalah 4,32%. Bagaimana dengan saham PT EFG? Lakukan hal yang sama seperti kita lakukan pada saham PT ABC, maka variansnya adalah 0,0057 dan standar deviasinya adalah 7,56. Kalau kita lihat, imbal hasil yang diharapkan saham PT EFG itu lebih besar, 9,90% dibandingkan dengan imbal hasil yang diharapkan pada saham PT ABC, 7,1%. Karena imbal hasil yang diharapkan saham PT EFG lebih besar daripada saham PT ABC, maka seharusnya resiko saham PT EFG itu juga lebih tinggi daripada resiko saham PT ABC. Nah, ini dari perhitungan terbukti, resiko saham PT EFG yang ditunjukkan oleh standar deviasinya adalah 7,56, lebih tinggi daripada standar deviasi saham PT ABC 4,32. Hal ini sesuai dengan aksioma pada manajemen keuangan, high risk, high return. Berikutnya kita membahas premium risiko dan penghindaran risiko. Tingkat suku bunga bebas risiko atau risk-free rate adalah tingkat imbal hasil yang dapat diperoleh dengan kepastian. Jadi apa yang diharapkan itu akan sama dengan apa yang sesungguhnya akan diperoleh. Premium risiko atau risk premium adalah imbal hasil yang diharapkan yang lebih besar daripada imbal hasil pada efek bebas risiko. Kelebihan imbal hasil atau excess of return adalah tingkat imbal hasil yang melebihi tingkat suku bunga bebas risiko. Kemudian ada penghindaran risiko adalah keengganan untuk menerima risiko. Harga risiko atau price risk adalah rasio premium risiko terhadap varian. Selanjutnya kita masuk ke konsep rasio Sharpe.
reward to volatility, mengukur keuntungan yang lebih dibandingkan dengan resiko. Nah, untuk investasi I, rasio Sharpe dihitung sebagai berikut. Sharpe ratio adalah X bar dari investasi I dikurangi RF dibagi dengan S dari investasi I, di mana X bar adalah tingkat imbal hasil rata-rata investasi I, RF adalah risk free atau tingkat risk free rate atau tingkat suku bunga bebas risiko, SI-nya adalah standar deviasi untuk investasi I. Jadi rasio Sharpe adalah tingkat imbal hasil sebuah instrumen investasi dikurangi tingkat suku bunga bebas risiko dibagi standar deviasi dari instrumen investasi tersebut. Semakin tinggi rasio Sharpe, maka semakin diinginkan, semakin disukai. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan rasio Sharpe. Reksadana saham memiliki tingkat imbal hasil di tahun 2019 sebesar 20%, dengan standar deviasi imbal hasilnya adalah 25%. Jika tingkat suku bunga bebas risiko sebesar 6,5%, maka berapakah rasio Sharpe reksadana saham tersebut di tahun 2019? Rasio Sharpe-nya adalah tingkat imbal hasil dikurangi tingkat suku bunga bebas risiko dibagi dengan standar deviasi instrumen tertentu. Nah, untuk reksadana saham ini berarti rasio Sharpe-nya adalah imbal hasilnya 20% dikurangi standar deviasi dikurangi suku bunga bebas risiko 6,5% dibagi dengan standar deviasinya 25%. Maka rasio Sharpe-nya adalah 0,54. Apakah ini bagus atau tidak? Bisa dibandingkan dengan reksadana saham dari reksadana yang lain atau dibandingkan dengan kinerja pasar. Nah, nanti akan dibahas tentang bagaimana mengukur kinerja investasi di bab 22 dari buku Dasar-Dasar Investasi ini. Kemudian hubungan inflasi dengan tingkat imbal hasil real. Kalau kita berinvestasi kemudian mendapatkan imbal hasil yang diharapkan itu 10%, itu sebetulnya adalah tingkat suku bunga nominal. Nah, tingkat suku bunga nominal ini harus kita bandingkan dengan tingkat inflasi yang ada. Inflasi adalah kenaikan harga rata-rata yang ada di pasar. Nah, tingkat imbal hasil real itu mudahnya kalau kita menggunakan persamaan Fisher, itu kita bisa ekuivalenkan dengan tingkat suku bunga nominal adalah tingkat imbal hasil nominal adalah tingkat imbal hasil real ditambah dengan inflasi yang diharapkan atau expected inflation. Berarti tingkat imbal hasil real itu adalah tingkat imbal hasil nominal dikurangi dengan inflasinya. Ekuivalennya seperti itu. Sebetulnya ada rumus yang lebih pasti. Nah, berarti kalau tingkat imbal hasil nominalnya 10%, kemudian inflasinya sekitar 3%, maka kita bisa hitung secara hitungannya adalah setara dengan imbal hasil realnya 10% dikurangi 3%, jadi 7%. Nah, jadi expected inflation diharapkan saat ini, R-nya tingkat suku bunga nominal, R kecilnya tingkat suku bunga real. Kalau tingkat suku bunga real negatif, berarti tingkat suku bunga nominal itu di bawah inflasi. Nah, apa yang penting di sini bagi investor? Investor akan mendapatkan kenaikan pada investasinya. Investasinya bertumbuh jika pertumbuhan investasi itu atau tingkat imbal hasil nominalnya yang diperoleh itu di atas inflasi. Kalau tingkat imbal hasil nominal sama dengan inflasi, berarti investor investasinya tidak naik, tidak bertumbuh, tapi juga tidak turun. Nah, kalau tingkat imbal hasil nominalnya di atas inflasi, maka secara daya beli, nilai investasi dari si investor juga meningkat. Setelah pada bab-bab sebelumnya bahwa kita ketahui bahwa berinvestasi kita harus membentuk portofolio. Portofolio adalah kumpulan dari aset-aset yang dimiliki oleh investor.
Nah, dalam membuat portofolio ada yang disebut dengan istilah alokasi aset. Alokasi aset di sini adalah pilihan portofolio di antara kelompok-kelompok investasi yang luas. Jadi kalau kita punya dana investasi, itu nanti kita akan beli pada aset-aset apa saja. Nah, aset-aset yang dimiliki tersebut adalah portofolio kita. Portofolio yang lengkap adalah itu keseluruhan portofolio, the whole portofolio, termasuk aset-aset berisiko dan aset-aset bebas risiko. Alokasi modal adalah pilihan di antara aset-aset bebas risiko dan berisiko. Dalam artian, aset bebas risiko berarti tadi apa yang diperoleh sesungguhnya sama dengan yang diharapkan. Sedangkan aset-aset yang beresiko itu apa yang sesungguhnya diperoleh itu tidak sama dengan apa yang diharapkan, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, alokasi modal berarti investornya memilih berapa persen dari dana investasinya yang akan dibelikan investasi yang bebas resiko dan berapa persen yang diberikan investasi yang bebas resiko. Oke. Nah, apa aset bebas resiko? Contohnya misalnya adalah obligasi pemerintah. Nah, ini pemerintah diasumsikan tidak akan pernah bangkrut, jadi bisa membayar seluruh utangnya tepat pada waktunya, sesuai dengan yang dijanjikan, tapi masih dipengaruhi oleh inflasi. Tingkat suku bunga yang diperoleh atas investasi pada surat utang pemerintah atau obligasi pemerintah itu adalah tingkat suku bunga nominal yang masih harus dikurangkan dulu dengan inflasi untuk mendapatkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang real. Atau ada obligasi pemerintah yang terindeks harga. Nah, ini obligasi pemerintah yang terlindungi dari inflasi. Atau instrumen pasar uang adalah instrumen yang sangat liquid, jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan secara efektif bebas risiko karena yang menerbitkannya harus perusahaan yang bonafit yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, contohnya risiko dari sertifikat deposito dan commercial paper sangat kecil dibandingkan dengan sebagian besar investasi. Jadi tadi alokasi modal adalah berapa dana investor yang akan dibelikan aset bebas risiko, apakah obligasi pemerintah, apakah instrumen pasar uang, dan berapa persen yang dialokasikan untuk membeli aset berisiko. Jadi misalnya investor 30% dibelikan aset bebas resiko, maka sisanya 70% itu diberikan aset-aset yang beresiko. Semakin tidak toleran investor dengan resiko, maka semakin besar porsi investasi pada aset bebas risiko. Nah, semakin rendah resikonya, tapi juga imbal hasil yang diharapkan pun juga semakin rendah. Nah, kemudian berapa imbal hasil yang diharapkan berikut tingkat risikonya dari portofolio yang diinvestasikan sebagian dananya ke aset bebas risiko dan sisanya ke aset berisiko. Nah, oke. Jadi misalnya P adalah komposisi portofolio, Y adalah proporsi dari anggaran investasi atau berapa persen dari dana investasi yang diinvestasikan. RP adalah tingkat imbal hasil aktual, ERP adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan. Jadi bedakan antara tingkat imbal hasil aktual itu adalah tingkat imbal hasil yang diperoleh setelah berinvestasi. Setelah satu periode tertentu. Sedangkan expected atau tingkat imbal hasil yang diharapkan itu tingkat imbal hasil yang akan diketahui saat pertama kali mau berinvestasi. Kemudian ada standar deviasi portofolio. Nah, jadi imbal hasil portofolio yang lengkap adalah berapa persen atau bobot atau dana yang diinvestasikan dibagi dengan total dana investasi dikalikan dengan aset bebas resiko dan 1 dikurangi Y kali RF adalah proporsi dana yang diinvestasikan pada aset bebas resiko. Nah, aset bebas resiko berarti ini 0, maka standar deviasinya adalah proporsi dari dana investasi yang diinvest ke aset beresiko kali standar deviasi aset beresiko. Berikut ini adalah garis alokasi modal atau capital allocation line yang menggambarkan kombinasi risiko imbal hasil yang tersedia dengan alokasi modal yang berbeda-beda antara aset beresiko dan aset bebas risiko.
Nah, jadi gambar 56 adalah capital allocation line. Kita bisa lihat risk free-nya di contoh di sini tingkat suku bunga bebas risikonya adalah 7%. Kemudian imbal hasil portofolionya adalah 15%. Kemudian standar deviasinya atau resiko portofolio adalah 22%. Kemudian imbal hasil yang diharapkan atau expected return portfolio dikurangi risk free 8% itu adalah risk premium. Jadi kelebihan imbal hasil atas tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, sepanjang garis di capital allocation line itu memberikan tingkat imbal hasil yang diharapkan dan resiko portofolio yang berbeda-beda, tergantung dari toleransi resiko yang ada di investor. Semakin investor mau menanggung resiko, maka semakin kecil proporsi dana investasinya yang diinvestasikan pada aset bebas resiko. Sebaliknya, semakin investor tidak mau menanggung resiko, maka semakin besar dana investasi yang diinvestasikan pada aset bebas resiko. Dengan demikian, berakhir sudah materi presentasi saya tentang bab 5 yang ada di buku Dasar-Dasar Investasi atau Essential of Investment karangan Body and Kane yang diterbitkan atau diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning manajemen investasi, dapatkan soal-soal dan pembahasan lengkapnya berikut tryout UTS dan UAS. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.